uraikan materi tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baiknya kita doa terlebih dahulu ya, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, Ibu mau nanya nih, hewan itu jenis-jenisnya sama atau tidak? Ya jelas tidak dong. Nah, terus hewan itu bernafas melalui pernafasan yang sama atau tidak? Ya jelas tidak dong, karena hewan itu memiliki jenis yang berbeda-beda dan juga sistem pernafasannya yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, agar lebih baiknya kita nonton video terlebih dahulu ya. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing, dan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berutuh, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi, sehingga katak mulai bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan udara yang berisi insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeolus. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga.
Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Nah, itu tadi videonya yang udah ditayangin ya. Itu tentang jenis-jenis hewan dan juga alat pernapasannya. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis hewan. Yang pertama ada ikan. Nah, ikan ini termasuk ke dalam jenis hewan Pisces. Kenapa ikan dikatakan sebagai jenis hewan Pisces? Karena ciri dari jenis hewan Pisces itu adalah hewan yang bernafas menggunakan insang. Nah, mengingat bahwa ikan itu bernafas menggunakan insang, jadi ikan termasuk ke dalam jenis hewan Pisces. Yang selanjutnya adalah burung. Burung ini merupakan jenis hewan Apes. Hewan Apes ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan memiliki ciri khas kantung udara di bagian paru-paru. Nah, mengingat burung itu bernafas menggunakan paru-paru dan kantung udara, juga memiliki tulang belakang, jadi burung itu termasuk ke dalam jenis hewan Apes. Yang selanjutnya adalah serangga. Nah, serangga ini termasuk ke dalam hewan insekta. Mengapa dikatakan hewan insekta? Karena hewan serangga ini terpotong menjadi beberapa bagian. Bagian tubuhnya itu terbagi menjadi 3, yaitu kepala, torak, dan abdomen. Dan juga serangga itu memiliki mata yang majemuk dan juga memiliki bagian antena. Yang selanjutnya adalah cacing tanah. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis hewan dari cacing tanah. Cacing tanah itu termasuk ke dalam hewan jenis Vermes. Mengapa dikatakan hewan jenis Vermes? Hewan jenis Vermes itu adalah hewan yang memiliki lekuk tubuh yang bisa melingkar. Sehingga cacing tanah itu termasuk ke dalam jenis hewan Vermes. Nah, yang selanjutnya adalah katak. Katak adalah jenis hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan juga di air. Nah, yang selanjutnya itu yang akan dibahas tentang sistem pernafasannya. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, pertama-tama tutup insang itu menutup bersamaan dengan mulut ikan itu membuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Nah, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang membuka. Nah, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Pada saat itulah terjadi oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ini ya anak-anak gambar tentang alat pernafasan pada ikan. Pertama, air akan masuk melalui mulut bersamaan dengan membukanya. Rongga-rongga mulut akan mengembang. Nah, pada saat itulah insang yang tadinya menutup akan membuka dan pada saat itulah terjadinya masuknya oksigen. Nah, akibatnya air akan masuk melalui rongga mulut dan keluar melalui mulut dan pada saat itulah terjadinya pemasukan oksigen. Oksigen dari dalam air akan terserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem pernapasan pada burung. Burung ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru burung ini terletak di dalam rongga dada. Nah, pada saat sistem pernapasan itu terjadi, selanjutnya udara masuk ke pembuluh
ke pembuluh udara yang disebut dengan trankea. Dari trankea, udara masuk ke paru-paru. Sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya saat ia tidak terbang. Sebaliknya, saat ia sedang terbang, burung tidak akan lagi menghirup udara, tetapi burung akan menghembuskan udara dari kantong udara ke paru-paru. Nah, ini contoh dari pernapasan pada burung. Pertama, udara akan masuk melalui hidung, melalui trankea. Nah, pada saat itulah paru-paru dan pundi-pundi udara akan menghisap oksigen secara bersamaan. Di bagian pundi-pundi udara ini nanti kantong udara akan tersimpan, dan ketika saat burung itu sedang terbang, burung tidak lagi bernapas, tetapi burung akan bernapas menggunakan pundi-pundi udara ke paru-paru. Yang selanjutnya itu adalah serangga. Nah, serangga ini alat pernapasannya itu berupa trankea. Jadi pada saat udara itu masuk, udara itu akan masuk melalui sphicle. Nah, melalui pori-pori yang ada di bagian sphicle. Udara tersebut akan dialirkan melalui pembuluh udara kecil menuju ke trankea. Nah, ini anak-anak sistem pernapasan pada serangga. Nih, udara akan masuk melalui pori-pori yang ada di sphicle ini. Nah, ketika udara ini masuk, udara tersebut akan dialirkan melalui pembuluh udara kecil yang ada di sphicle menuju ke trankea. Nah, pada saat pelepasan karbon dioksida dari trankea itu akan kembali menuju ke pori-pori kecil yang ada di sphicle. Jadi, keluar masuknya udara itu masuk melalui sphicle dan keluar pun akan melalui sphicle. Itu adalah sistem pernapasan pada serangga. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat pernapasan cacing tanah. Cacing tanah itu tidak memiliki alat pernapasan yang khas seperti yang dijelaskan di dalam video tadi ya. Nah, jadi cacing tanah itu bernafas menggunakan kulitnya. Nah, makanya cacing tanah itu lebih suka di tempat yang lembab dan di tempat yang basah, karena di tempat yang lembab dan basah itu mempermudah cacing tanah untuk mendapatkan oksigen. Nah, ini dia sistem pernapasan pada cacing tanah. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar melalui permukaan tubuh secara difusi, sehingga permukaan tubuhnya selalu lembab. Oleh karena itu, mengapa cacing tanah tidak memiliki pernafasan yang khas? Karena cacing tanah itu bernafas menggunakan kulitnya. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada katak. Nah, yang pertama pada saat katak sebelum menjadi katak, yaitu pada saat dia masih menjadi berudu. Pada saat masih menjadi berudu akan bernafas menggunakan insang yang ada di bagian belakang kepala. Nah, insang tersebut selalu bergerak dan bergetar dengan tujuan untuk mengganti air yang ada di sekitar insang. Oksigen yang dapat di sekitar insang akan berlarut di dalam air, berdifusi di dalam pembuluh kapiler berudu yang terdapat di bagian insang. Nah, setelah berudu itu berubah menjadi katak muda, katak muda pun akan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ketika seiring berjalannya waktu katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Pada saat itulah pernafasan katak dewasa itu menggunakan paru-paru dan juga menggunakan permukaan kulit. Nah, ini dia ya, pada saat katak saat masih menjadi berudu, dia bernapas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di bagian sini, di bagian belakang kepala. Pada saat katak berubah menjadi katak muda dan katak dewasa, katak tersebut akan berubah sistem pernapasannya, yaitu menggunakan paru-paru dan juga menggunakan permukaan kulit. Nah, itu tadi ya tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Setelah guru menyampaikan materi, guru akan melakukan evaluasi. Evaluasi yang saya gunakan itu siswa mengerjakan soal yang saya berikan, tetapi karena keterbatasannya waktu, apalagi sekarang tidak ada objek yang dapat dijadikan untuk bahan evaluasi, jadi
saya akan memberikan tugasnya. Nah, nanti siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, siswa tersebut mengerjakan soal dan perwakilan akan maju dan menjelaskannya satu persatu. Semisalnya nih, saya memberikan 5 soal tentang jenis-jenis yang berbeda, mulai itu dari katak dan dari ikan dan seterusnya. Nanti satu perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang jenis hewan katak, misalnya katak bernafas melalui apa, dan nanti yang kelompok yang seterusnya akan berbeda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kehilapan, saya mohon ampun karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.